Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa Kans Media Sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di mana saja berada. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita para hamba, yang kebaikan dan kenikmatannya tidak ada putus-putusnya. Walaupun tatkala kita durhaka kepadanya, berbuat dosa kepadanya, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah senantiasa dengan kasih sayangnya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bahkan Allah memaafkan kebanyakan kesalahan kita. Maka pantas kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap para hamba, yang bila hamba tersebut bersyukur kepada Allah, maka Allah berikutnya menambahkan nikmat-nikmatnya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salawat dan mengucapkan salam untuknya. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam untuknya. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih membahas bab yang kedua tentang adab, dan kita akan menyempurnakan pembahasan tentang adab dan akhlak terhadap pasangan hidup suami istri. Dan kita juga akan terus menyempurnakan pembahasan tentang adab dan akhlak seorang istri terhadap suaminya dalam tema pembahasan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri adalah senantiasa bersabar, senantiasa bersemangat untuk
hidup bersama dengan suaminya, bersemangat untuk senantiasa bersama dengan suaminya, hidup dalam rumah tangga suaminya, dalam suka dan cinta. Kita katakan, mengapa dalam suka dan cinta, padahal ungkapan manusia pada umumnya adalah dalam suka dan duka. Karena sesungguhnya tidak ada duka dalam cinta. Walaupun hakikatnya itu adalah duka, namun karena cinta, sebuah duka tidaklah menjadi duka, namun menjadi cinta. Semuanya berhias dengan cinta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang istri wajib, karena itu merupakan hak suaminya, dia bersemangat terus dan menyabarkan dirinya untuk terus hidup bersama dengan suaminya, dalam rumah tangga suaminya, dalam suka dan cinta. Dan tentunya hal ini mendorongnya untuk menahan dirinya untuk tidak meminta cerai dari suaminya tanpa sebab yang dibenarkan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Seorang istri yang salehah, dia tidak bermudah-mudah untuk minta cerai, minta pisah, minta khulu, gugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun mungkin kesusahan yang didapatkannya, adapun musibah-musibah yang senantiasa mengiringi rumah tangganya bersama dengan suaminya, maka dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Ini ciri wanita yang salihah, menjaga dirinya bersama dengan suaminya, menyabarkan dirinya untuk hidup dalam rumah tangga suaminya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih seorang wanita salihah, dia menyadari bahwa permintaan cerai, permintaan talak, menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa dijauhkan dari aroma surga, dihindarkan dari wanginya surga, tidak mendapatkan aroma dan wangi surga, diharamkan baginya aroma surga tersebut. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Sauban radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil di nomor urut hadis 2035. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja. Rasulullah SAW menyebutkan wanita mana saja. Tidak peduli dia adalah istri Nabi, tidak peduli dia adalah istri seorang ulama, tidak peduli dia adalah wanita-wanita muslimah yang lainnya, tidak peduli dia hafal Quran, tidak peduli dia pelaku maksiat. Wanita mana saja, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, sa'alat zaujaha, yang meminta kepada suaminya at-talaqa, perceraian itu, perpisahan itu, menggugat cerai suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang dibenarkan, min ghairi ma ba'sin, tanpa sesuatu yang mendesak, tentunya adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat.
maka faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya aroma surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semestinya seorang wanita salihah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberikan aroma surga tatkala dia minta cerai dari suaminya. Maka dia menjaga lisannya, dia menjaga dirinya untuk tidak minta cerai dari suaminya. Sesulit apapun hidup dalam rumah tangga bersama dengan suaminya, ya tentunya dalam kehidupan ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah tentu banyak ujian dan musibah yang menimpa. Tidak dipungkiri, karena memang kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan seseorang yang hanya hidup sendiri tanpa pasangan hidupnya, dia pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Jadi dalam kehidupan ini memang ada ujiannya, agar Allah mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Bahkan ujian tersebut ada kalanya kebaikan dan ada kalanya keburukan. Sebahagian orang manusia, mereka menganggap keburukan itu adalah ujian, padahal kebaikan juga itu ujian. Kebaikan itu menjadi ujian karena untuk melihat siapakah di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur atas kebaikan yang Allah berikan tersebut. Adapun keburukan ketika Allah timpakan kepada hamba tersebut agar Allah melihat siapakah di antara hamba-hambanya yang bersabar atas musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hidup ini adalah cobaan, ya. Dalam hidup ini ada cobaan. Hidup sendiri ada cobaan. Maka tentunya dalam kehidupan berumah tangga bersama dengan suami, bahkan ketika ada anak-anak, anak keturunan dari keduanya, tentunya akan lebih banyak ujian. Dari suami bisa jadi akan muncul ujian, dari anak-anak bahkan akan muncul ujian. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun ketahuilah bahwasanya semakin besar ujian yang diberikan kepada seorang hamba, maka itu menunjukkan Allah cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal ajri ma'a 'idhamil bara'i wa inna Allaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya bala musibah yang menimpa. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Maka siapa saja yang ridha, dia mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla.
Dan siapa saja yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hidup ini ujian, wahai para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus bagi para istri. Tentunya dalam kehidupan rumah tangga ini banyak ujiannya. Seperti tadi kita katakan bahwasanya bisa jadi ujian itu muncul dari suami. Seperti contohnya ya, suami yang memiliki karakter yang berbeda jauh dengan dirinya. Ada sesuatu yang membuatnya tidak suka. Namun sesungguhnya dia mampu untuk bertahan bersamanya. Dia bisa bersabar dengannya. Asalkan tidak dizalimi fisiknya. Maka dengan kekurangan suaminya, dia haruslah bersabar, ya, bersabar, bersemangat untuk hidup bersamanya. Bahkan dia berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan suaminya sebagaimana yang sudah kita bahas pada hak suami sebelumnya. Menutupi kekurangan suaminya, ya. Bahkan dia menyempurnakan, meluruskan ya kesalahan-kesalahan suaminya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut dan penuh cinta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi ujian itu muncul dari suaminya. Seperti barangkali nafkah yang diusahakan oleh suaminya, yang itu merupakan kewajiban bagi suaminya, ternyata didapatkan tak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka dia harus sabar terhadap kondisi tersebut. Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa mudah untuk dihindarkan. Suami bisa jadi telah berusaha sekuat tenaga, semampunya. Namun Allah mentakdirkan memang rezeki Allah sempitkan baginya. Maka bersabarlah. Pandai-pandailah untuk bersyukur terhadap pemberian suami. Itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kalau tidak salah, Nabi kita Muhammad SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan suami yang telah berbuat baik kepadanya, maka janganlah disakiti hatinya ya dengan tidak terima terhadap apa yang telah diberikan oleh suaminya berdasarkan dengan kemampuan suaminya. Nafkah yang diberikan oleh suaminya itu berdasarkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada suami dalam rangka bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Demikian, dan pandai-pandai untuk menggunakan secukupnya ya untuk kebutuhan rumah tangga. Dan jangan boros. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan pula karena itu minta cerai. Kurangnya harta. Ya seperti yang pernah kita sampaikan, jangan punya prinsip ya jadi perempuan yang buruk sifatnya. Kalaulah suaminya memberikan harta yang banyak kepadanya maka dia senang. Tapi tatkala suaminya hanya mampu memberikan harta yang sedikit, nafkah yang sedikit, maka dia tendang. Ditendang suaminya. Ini seperti ungkapan orang awam yang mengatakan bahwa ya abang ada uang, abang sayang. Maksudnya suaminya disayang. Abang tak ada uang, maka abang ditendang. Ya. Jangan demikian. Ini buruk akhlak. Demikian. Ya. Maka bersabar. Demikian. Bersemangat terus untuk bersama dengan suaminya.
dalam suka dan cinta, ya, hidup bersamanya. Jangan minta cerai karena kekurangan harta. Oleh karenanya para wanita hendaknya mereka jangan melihat orang-orang, ya, atau rumah tangga yang kaya, yang berkecukupan lebih dari mereka. Jangan. Ini akan membuat dia tidak bersyukur kepada Allah, ya, membuat mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan, ya, seorang istri tersebut akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri itu akan kufur kepada suaminya, yang itu merupakan bentuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana suaminya sering berbuat baik kepadanya, namun karena satu sebab suaminya punya kesalahan atau memang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan barangkali harta, lalu diberikan sedikit sesuai dengan, ya, usaha yang telah sekuat tenaga dilakukan suaminya, lalu dia marah. Lalu dia katakan dengan ungkapan yang menyakitkan hati suaminya, "Kau tak pernah berbuat baik kepada aku." Nah, seperti itu. Atau ungkapan-ungkapan yang semisal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syaron nisa, wahai para wanita. Wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya ditampakkan kepadaku bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah kalian." Maka para wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, dengan pertanyaan, "Mengapa wahai Rasulullah?" Atau dalam pertanyaan lain, "Apakah karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah mengatakan tidak, ya. Rasul mengatakan, "Takfurnal ashir." Kalian mengingkari kebaikan suami, mengkufuri kebaikan suami. Yaitu seorang suami yang berbuat baik sepanjang tahun selama berhari-hari dan seterusnya berbuat baik, lalu ketika ada kesalahan dan kekurangan dari suaminya, maka dia kufuri suaminya. Dia ingkari kebaikan suaminya, seolah-olah tak pernah berbuat baik kepadanya. Kebaikan yang banyak itu dilupakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, lihat, ya, bagaimana, ya, bentuk mengkufuri kebaikan suami ini ternyata membuat seorang istri terjerembab masuk ke dalam neraka. Bagaimana lagi ketika menyakiti hati suami, menyakiti fisiknya, ya, ditambah lagi minta cerai dari suaminya karena mungkin kurang harta, padahal suaminya tak pernah memukulnya, tak pernah mendolimi fisiknya, bahkan tak pernah barangkali mendolimi lewat kata-katanya. Hanya mungkin satu tindakan seperti kurangnya harta, atau mungkin satu tindakan seperti ujian berupa suaminya menikah lagi, poligami. Lalu dia minta cerai dari suaminya. Kita katakan sesungguhnya poligami seorang suami tidaklah menjadi alasan bagi seorang istri untuk boleh minta cerai dari suaminya. Mengapa demikian? Perhatikan wahai para hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala, wahai para istri yang salihah, perhatikan. Karena sesungguhnya tidak pernah kita dapatkan para wanita-wanita salaf dahulu yang mereka adalah wanita-wanita teladan, yang mereka ini adalah contoh wanita salihah bagi wanita-wanita saat ini. Bersamaan kehidupan mereka yang begitu sulit, pakaian tidak seperti pakaian kita yang saat ini, ya, untuk mudah mendapatkannya, ya. Begitu juga, ya, kita dapatkan para sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW, begitu juga para tabi'in dan mereka adalah wanita-wanita terbaik. Mereka tidaklah mendapatkan fasilitas seperti fasilitas saat ini yang didapatkan oleh wanita-wanita saat ini. Wanita saat ini susah hidupnya
tapi dalam kondisi tidak kepanasan kondisi lingkungannya. Lihat wanita terdahulu, wanita-wanita salaf dahulu, mereka tinggal di wilayah yang panas. Andaikan pun berada dalam ruangan, itu ruangan panas, dia menahan panas. Lihat, ya. Namun itu tidak menyebabkan mereka berkeluh kesah lantas minta cerai dari suaminya. Asma binti Abi Bakar, seorang, ya, radhiyallahu anhuma, seorang wanita anak orang kaya yang ketika bersuamikan Zubair bin Al-Awwam, ternyata dia membantu suaminya yang miskin ketika itu untuk mengangkat air. Coba bayangkan, ya, anak orang kaya ketika ridho untuk menikah dengan pemuda miskin, namun ternyata dia harus rela untuk bersabar, bersusah-susah dengan suaminya. Demikian. Dan banyak wanita-wanita salaf dahulu yang luar biasa kehidupan mereka, yang sulit hidup mereka, padahal mungkin barangkali mereka termasuk orang kaya. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha, istri, anak dari Rasulullah SAW, istri dari Ali bin Abi Thalib, itu pernah minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki beberapa gulam, yaitu beberapa budak-budak, bukan malah memberikan pembantu kepada Fatimah, tapi mengajarkan kepadanya dengan sebuah beberapa ungkapan zikir yang ini bisa menghilangkan rasa capek. Begitu juga ini menambah pahala yang lebih baik daripada pembantu. Itu zikir sebelum tidur di malam hari, itu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Demikian. Tidak diberikan pembantu atau budak untuk membantu kehidupan mereka. Padahal begitu berat. Padahal ini luar biasa, anak presiden kalau kita katakan, penguasa ketika itu, pemimpin kaum muslimin, yaitu anak Rasulullah SAW. Demikian, hendaknya para wanita saat ini, mereka bukan melihat wanita-wanita kaya atau istri-istri orang kaya, tapi hendaknya mereka itu melihat kepada wanita-wanita salaf dahulu, agar mereka bersyukur kepada Allah bahwasanya kehidupan dunia mereka lebih baik ketimbang wanita-wanita terdahulu. Demikian, agar mereka bisa bersyukur kepada Allah, agar mereka bisa meneladani, ya, kesabaran, ketabahan, dan kesetiaan para wanita-wanita, istri-istri orang-orang saleh di zaman dulu. Demikian, ya, hendaknya demikian, bersabar, tidak minta cerai. Bahkan kita dapatkan ketika suami orang-orang salaf dahulu, yaitu ulama-ulama salaf, tatkala mereka itu menikah lagi ketika ada kelebihan rezeki, tidaklah membuat para wanita-wanita, para salaf dahulu mereka minta cerai. Padahal kehidupan sudah sulit, Ditambah lagi mereka menyebutkan, ya, istri dari suami mereka yang lainnya, maksudnya istri yang lainnya dari suami mereka itu, mereka sebut dengan darrah, yaitu wanita yang memudaratkan mereka. Tapi tidaklah hal tersebut, ya, menyebabkan mereka minta cerai. Menunjukkan bahwasanya poligami, pernikahan suami kembali, menikah lagi suami, itu bukanlah merupakan sebab yang dibenarkan untuk minta cerai. Ya. Demikian, seperti itu. Sudah jelas ini memudaratkan. Bahkan mereka menyebutkan madunya luar biasa. Dalam bahasa Indonesia, ya, wanita yang menjadi istri suaminya itu disebut dengan madu. Sementara orang Arab dahulu dan sekarang mereka menyebutkan dengan darrah, wanita yang memudaratkan mereka. Sudah jelas diakui itu memudaratkan.
Namun ternyata mereka tak kunjung juga minta cerai dari suaminya. Kenapa? Keimanan. Kenapa? Karena mereka tahu memang minta cerai itu karena suami poligami tidak dibenarkan oleh syariat. Demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ujian bisa sangat muncul dari suami. Bisa juga ujian itu muncul dari sisi anak-anak. Ya. Sulitnya anak-anak, ya, repotnya ngurusin anak-anak, ya, beratnya ngurusin anak-anak. Lebih-lebih ternyata tatkala mereka dikaruniai anak-anak yang begitu dekat kelahirannya. Tidak berselang 2 tahun, belum sempurna 2 tahun sudah lahir anak berikutnya. Repot. Begitu. Tapi luar biasa, kembali kita katakan, jangan kita melihat, ya, kehidupan orang-orang saat ini yang anaknya cuma 2, 3. Demikian. Yang tatkala mereka sudah tua, mereka ditinggal oleh anak-anaknya. Ya. Jangan lihat seperti itu. Yang mungkin hanya kelihatan saat ini begitu, ya, mudahnya mengurusi anak-anak yang jumlahnya sedikit, maka kita katakan Masya Allah. Miliki prinsip bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitu. Susah saat ini, insya Allah akan senang kemudian. Betul saat ini dengan anak yang begitu banyak, ya, ini susah. Tapi ketahuilah kemudian ini akan senang. Dari sisi dunia saja itu senang. Dari sisi mananya? Coba perhatikan, kelak insya Allah Ta'ala anak-anak yang diurusnya, yang begitu banyak yang dimilikinya, kelak mereka akan memperlakukan ibunya itu bagikan permaisuri mereka, bagikan ratu mereka. Maaf, mungkin ratu lebih tepat, ya. Bagikan ratu bagi mereka. Ya. Ya, mudah-mudahan mereka akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya. Yang kelak insyaallah ta'ala akan memenuhi kebutuhan, ya, ibunya, uminya. Betul saat ini repot, berat, sulit. Tapi insya Allah ke depan akan mudah. Apakah kita rela anak-anak kita menjauh dari kita? Yang apabila anak sudah menikah maka pergilah dia. Rumah pun sepi karena anak sedikit. Namun bila anak banyak, alhamdulillah, ya, rizki insya Allah juga banyak. Karena setiap anak itu membawa rizki yang masing-masingnya. Demikian. Seperti itu. Jangan khawatir. Ya. Bahkan kelak insya Allah Ta'ala anak-anak ini akan memposisikan orang tuanya bagaikan raja dan ratu bagi mereka. Nah, begitu. Apabila menikah satu yang lainnya masih di rumah. Nah seperti itu. Baik, ya. Demikian insya Allah Ta'ala ini. Ya, jangan khawatir dengan banyaknya anak. Kerepotan itu di awal saja. Insya Allah repot di awal, susah di awal, senang-senang kemudian. Ya. Bersusah-susah dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ternyata, ya, jumlah anak yang begitu banyak, ternyata mereka ini adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Bahkan kita dapatkan anak-anak yang mereka, ya, memiliki saudara-saudara yang banyak, maka mereka anak-anak yang besar ini akan memposisikan diri sebagai orang yang membantu dan meringankan orang tua. Dengan itu pula, ya, dia akan terdidik untuk dan melatih dirinya untuk menjadi, ya, cikal bakal orang tua. Nah seperti itu. Makanya kita dapatkan anak-anak pertama yang memiliki atau anak-anak, ya, yang memiliki adik-adik yang begitu banyak, dia cepat dewasa. Ya, sikapnya dewasa,
bagaimana dia harus mengayomi adik-adiknya, bagaimana dia harus membantu meringankan beban orang tua, bagaimana dia mengasuh juga adik-adiknya. Kalau dia anak laki-laki maka dia bagaikan seorang ayah, kalau dia anak perempuan maka dia bagaikan seorang ibu. Demikian. Maka ini merupakan bentuk pelatihan dan pendidikan bagi dirinya untuk siap nanti menghadapi ya tahapan kehidupan berikutnya, itu kehidupan rumah tangga. Nah, seperti itu. Tapi kalau hanya satu anak, dua anak, yang ada hanyalah anak-anak yang manja. Anak-anak yang mau menang sendiri karena tidak ada ya teman-teman atau saudara-saudaranya. Ya. Anak-anak yang tidak punya empati karena dia dimanja oleh orang tuanya. Demikian. Kalau tidaklah ya mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, ya untuk bisa dididik menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Demikian. Seperti itu. Nah, bisa jadi memang ya ujian bagi seorang istri itu dari anak-anaknya. Demikian. Maka tidak ada istilah baby blues. Baby blues tidak ada. Dalam kamus wanita-wanita salihah, wanita-wanita muslimah, istri-istri yang salihah, istri-istri muslimah, itu tidak ada istilah baby blues. Itu istilah orang kafir. Yang dia stres, punya penyakit stres ketika ya anaknya berat untuk diasuhnya. Dia tertekan dengan sebab kehadiran anaknya. Ini tidak ada dalam Islam, ya. Seperti itu, tidak ada. Ini penyakit orang-orang kafir yang merasakan anak itu beban. Betul, anak itu beban, tapi bagi seorang muslim dan muslimah, anak itu adalah qurratu a'yun, penyedap pandangan mata. Anak itu adalah sumber pahala, ladang amal baginya. Demikian. Anak itu tumpuan kasih sayangnya, anak itu buah cintanya, begitu. Bukan anak itu beban, sehingga ketika anak itu sulit untuk diarahkan, hanya memberatkan, ya, menambah beban, akhirnya dia pun terbeban, akhirnya dia pun tertekan, akhirnya dia mengalami baby blues. Ya, begitu katanya. Maka kita katakan tak pantas seorang wanita salihah, wanita muslimah, istri yang salihah, istri yang muslimah ini mengalami seperti ini. Itu penyakit orang kafir yang disusupkan oleh syaitan kepada mereka. Anak itu penyedap pandangan mata. Maka sering berdoalah kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, anak turunan kami yang menjadi pandangan, yang menjadi penyedap pandangan mata bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang beriman. Nah, seperti itu. Ya. Kembali kita katakan hendaknya wanita muslimah, istri yang salihah, mereka itu melihat kehidupan para wanita-wanita salaf dahulu yang hidup mereka lebih sulit, anak mereka lebih banyak. Kalau kelahiran tersebut tidak seperti kita saat ini, ada sesar, ada bidan, ada dokter kandungan yang memudahkan. Kalau dahulu tidak ada yang seperti ini kondisinya, tidak. Maka betul-betul taruhannya adalah nyawa. Demikian. Tatkala lahir anak bukan menjadi beban bagi mereka. Demikian. Anak-anak mereka begitu banyak. Kehidupan sulit ketika itu. Coba jangankan jauh-jauh kita katakan nenek-nenek kita, ya, atau orang tua dari nenek-nenek kita dahulu juga demikian, sulit mereka. Anak mereka banyak. Makanan tidak seperti saat ini, kemudahan untuk mencari rezeki tidak seperti saat ini, sulit. Ya, tapi mereka bisa hidup bertahan, tidak ada yang gila, tidak ada yang tertekan. Demikian.
Maka melihatlah kepada kehidupan yang sulit, ya, agar kita bisa bersyukur. Oh, ternyata apa yang kualami ini masih ringan, begitu. Dan ketahui bahwasanya pun kalau seandainya itu dianggap sebuah beban, ketahuilah Allah tidaklah memberikan beban kepada satu jiwa di luar kemampuan jiwa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surah Al-Baqarah 286. Allah tidaklah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Andaikan memang Allah takdirkan musibah-musibah menimpa, baik itu musibah yang menimpa seorang istri ini itu dari suaminya, dari anak-anaknya, musibah tersebut atau ujian tersebut datang dari arah suaminya atau dari anaknya, itu sesungguhnya mampu untuk dilaluinya, itu sesuai dengan kemampuannya, maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah mendolimi sebuah jiwa, ya, dengan memberikan beban di luar kemampuannya. Dan jangan berburuk sangka dengan diri sendiri yang memang Allah jadikan diri kita ini mampu untuk menanggung apa yang telah Allah takdirkan tersebut. Demikian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita-wanita, istri-istri, ya, wanita-wanita muslimah menjadi istri-istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula istri-istri kita. Maka jangan para wanita muslimah, janganlah istri-istri yang salihah mereka minta cerai dari suaminya, minta khulu dari suaminya. Apa itu? Menggugat cerai. Bahkan tindakan menggugat cerai suaminya tanpa alasan dibenarkan itu adalah wanita munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 6681, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukhtali'atu hunnal munafiqatu. Wanita-wanita yang menggugat cerai suaminya, mereka itu adalah wanita-wanita munafik. Wanita yang tak jujur di dalam cinta mereka, yang tak setia, ya, yang melanggar janji mereka, munafik. Demikian, ya. Mestinya mereka menjadi wanita yang jujur, wanita yang menjaga amanah, untuk bisa bersabar hidup bersama dengan suaminya, bukan malah minta cerai ketika ada, ya, ujian dan bala musibah yang menimpa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, maka silahkan hubungi nomor layanan kami ya lewat telepon 08 12 12 12 8834, atau di nomor yang sama bisa mengajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp, lewat tulisan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita masbuk, imam sudah ruku, terus kita ikut ruku, apakah sudah masuk satu rakaat? Maksudnya terhitung satu rakaat. Jazakumullah wa ahsanallahu ilaikum. Baik, bismillah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Penting saya sampaikan, ya, perbedaan pendapat ini agar kita bisa berlapang dada ketika melihat, ya, orang yang berbeda dengan kita. Karena sesungguhnya perbedaan pendapat dalam masalah ini perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi. Hanya saja kewajiban bagi kita adalah mengambil pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Baik, ada pendapat yang mengatakan bahwa mendapatkan rukuknya imam itu tidak terhitung satu rakaat. Mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam adalah ukurannya, ya, itu adalah dengan mendapatkan bacaan Al-Fatihah. Pendapat ini menyandarkan dengan dalil yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatul kitab maksudnya Al-Fatihah, demikian. Hadis yang sahih.
Baik pendapat yang lain, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat, wallahu taala a'lam. Bahkan ini pendapat sebagian ulama dari kalangan sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah melakukannya. Demikian pula ini adalah pendapat dari Abu Bakrah, karena bahkan dalam satu hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu ya pernah mendapati Rasulullah SAW itu dalam kondisi ruku dan ia baru saja masuk masjid. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu ketika itu langsung dia takbir padahal belum masuk ke dalam masjid atau belum masuk ke dalam saf. Lalu ia takbir ya, lalu dalam kondisi ruku dia bergerak ya menuju saf. Jadi belum sampai kepada saf yang ada, lalu ia takbir, lalu mengikuti ruku bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia ya bergerak dalam kondisi ruku menuju saf tersebut. Nah setelah sholat ia tidak menambah sholat. Bisa diprediksi ini adalah baru 1 rakaat. Maka tatkala selesai sholat dia mengkabarkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW mendoakan kepadanya agar ya mendoakan kepada Allah untuknya agar Allah menambahkan semangat kepadanya. Lalu Rasulullah mengatakan la ta'ud ya, jangan engkau ulangi ya, demikian, yaitu jangan mengulangi ya tindakan seperti itu, yaitu takbir kemudian ruku dalam kondisi berjalan menuju saf. Kita ulangi, maksudnya adalah jangan mengulangi ya berjalan dalam kondisi ruku menuju saf, demikian ya. Dan Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulangi sholat, menunjukkan bahwasanya dengan mendapati 1 rakaat bersama mendapatkan ruku bersama dengan imam, maka itu mendapatkan ya 1 rakaat tersebut bersama dengan imam, demikian ya. Tadi bahkan kita katakan ada riwayat asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga demikian melakukan hal yang sama ya. Bahkan ketika itu ada orang yang bersamanya ingin menambah rakaat lagi ketika setelah salam ya. Jadi orang yang bersamanya tersebut itu ingin naik ya menambah 1 rakaat. Lalu Abdullah bin Mas'ud memegang tangannya ya, lalu memberikan isyarat kepadanya bahwasanya ya sudah cukup, sudah sempurna. Padahal ketika itu ya hanya mendapatkan ruku bersama dengan imam, tidak mendapatkan bacaan Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang kuat ya bahwasanya dengan mendapatkan ruku bersama dengan imam, ingat ya, ruku bersama dengan imam berposisi seperti imamnya yaitu ruku. Berarti ketika makmum tersebut ya mendapati imam ruku lalu dia pun ruku seperti imam, lalu imam naik, maka dia pun naik untuk i'tidal, maka ini sudah mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Ini pendapat yang kuat ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, apa hal-hal yang bisa melipat gandakan pahala menjadi banyak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek pengetahuan saya, beberapa hal berikut ini yang bisa menjadikan sebuah amalan itu menjadi berlipat ganda pahalanya, yaitu keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang itu dalam niat amal ibadahnya, maka akan semakin banyak pahalanya. Makanya Abdullah bin Al-Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Bisa jadi
amalan yang kecil itu diperbesar oleh niat. Itu niat ikhlas. Dan bisa jadi amalan yang besar itu diperkecil oleh niat. Demikian, ya. Seperti itu. Jadi ini niat yang semakin ikhlas, ya, ini akan membuat amal tersebut semakin besar. Demikian. Berikutnya adalah ketepatan. Ya, ketepatan amal yang dilakukan tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Semakin tepat dalam tata caranya, dalam bilangannya, dalam peruntukannya, ya, dalam kondisinya, dalam waktunya, ya. Kita ulangi, semakin tepat sebuah amalan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, baik itu dalam tata caranya, dalam penentuan waktunya, dalam penentuan bilangannya, penentuan tempatnya, kondisinya, ini semakin menambah, ya, menambah besar pahala tersebut. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif dipersilahkan untuk bertanya. Baik, barakallahu fiik, ya, kepada Ummu Fulan di Lampung Utara. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada beliau dan keluarga beliau di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kondisi saat ini kita dapatkan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah, tatkala mereka mengetahui kondisi mereka, saya dapatkan, ini menurut penelitian saya atau menurut pengamatan saya, bahwa mereka seolah-olah menyalahkan takdir, kemudian menyalahkan kedua orang tua, dan mereka merasa jijiknya diri mereka. Ini kekhawatiran seperti itu. Bahkan ini bisa membantu syaitan untuk menyesatkan mereka. Dan ini mengapa demikian? Karena ini merupakan aib. Seandainya mereka mengetahui, yaitu anak-anak yang lahir di luar nikah ini, mereka mengetahui sesungguhnya setiap anak itu lahir di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrahnya. Itu fitrah Islam. Dan dia tidak membawa dosa. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang. Di antaranya adalah wa anis saghiri hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia baligh, dewasa. Maka mereka tidak punya dosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Namun terkadang tatkala mereka mengetahui dirinya adalah anak yang lahir di luar nikah, mereka terkadang menjerumuskan dirinya kepada dosa-dosa karena menganggap jeleknya kondisi tersebut, bahkan dirinya demikian, dan dia merasa malu, merasa jijik. Sesungguhnya ini merupakan, ya, bentuk penyesatan syaitan kepada hamba tersebut. Oleh karenanya saya tidak menyarankan, bahkan jangan sampai dikabarkan, tidak menyarankan untuk dikabarkan kepada anak tersebut, dan tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya, ya, tidak ada manfaatnya disampaikan kepada anak tersebut. Tidak berdosa untuk menyembunyikannya, bahkan saya khawatir malah berdosa menyampaikannya. Kenapa? Karena kita dapatkan syaitan telah berhasil ya, menjerumuskan anak-anak yang asalnya mereka itu tak mengetahui bahwa dirinya adalah anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil zina. Tapi setelah mereka mengetahuinya, mereka, ya, menjerumuskan dirinya ke dalam dosa-dosa, seolah-olah dirinya itu jelek dan buruk. Demikian, ya. Maka jangan demikian. Tidak usah bantu syaitan untuk menyesatkan, ya, saudara-saudara seiman. Lebih-lebih ini keluarga kita. Jangan, tidak usah cerita. Walaupun sang anak tersebut dia berprinsip harus cerita, tak perlu, tidak perlu, karena tidak ada manfaat bagi dirinya. Seseorang itu terkadang dia, ya, mengharuskan sesuatu yang pada hakikatnya sesuatu itu nggak bermanfaat bagi dirinya, maka tak perlu untuk, ya, sesuatu itu diinteraksikan dengan diri orang itu. Jadi tak perlu untuk disampaikan, ya. Jadi Ummu Fulan, saya berharap sekali Ummu Fulan tidak menceritakan hal itu kepada, ya, anak tersebut, ya.
Jangan bantu syaitan untuk menjerumuskan dia ke dalam dosa. Saya khawatir syaitan akan membuat dia patah semangat, membuat dia ya merasa buruk dan jelek pada dirinya, dan dia akan mengurangi baktinya kepada orang tuanya. Ini kekhawatiran. Ya. Bahkan berburuk sangka dengan orang tuanya. Demikian. Maka jangan cerita. Tidak ada dosa. Mudah-mudahan Allah SWT ya memilih pendapat saya ini, bahwasanya pendapat saya ini benar. Ya. Karena saya melihat dampak yang besar. Ini dari sisi apa? Masalah dan mudarat. La darara wa la dirar. Jangan memudaratkan diri dan orang lain. Maka saya berpendapat jangan cerita. Bahkan kalau cerita itu bisa menjadi penyebab dosa, karena ini membantu syaitan untuk menjerumuskan anak tersebut. Ya. Setidaknya dia akan menyalahkan dirinya, menganggap jelek dirinya, bahkan dia akan mengurangi baktinya kepada ibunya. Jangan cerita. Sudah tutup. Ini aib, ya. Demikian, ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif dipersilahkan ya, hubungi nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya, bolehkah kita menyelesaikan bacaan tahiyat akhir ketika imam sudah salam? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya beserta dengan keluarga juga mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya boleh, bahkan dianjurkan untuk menyelesaikan ya bacaan tasyahud akhir. Diselesaikan. Itu adalah rukun. Ya, itu adalah rukun untuk diselesaikan bacaan tersebut. Bahkan hal yang sunat berikutnya adalah boleh menyelesaikan, bahkan dianjurkan menyelesaikan walaupun imam sudah selesai dengan mengucapkan salam, namun belum berdoa, sang makmum belum berdoa untuk memohon perlindungan dari 4 hal. Memohon perlindungan ya dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah ujian hidup dan mati, begitu juga fitnah dajjal. Maka silakan, tidak mengapa walaupun imam telah salam. Demikian. Ya wallahu taala alam. Baik, silakan pemirsa yang ingin berinteraktif ya, silakan dari siapa, di mana? Bapak Saiful Fahri dari Prabu Mulih. Ya, baik, silakan Bapak. Prabu Mulih Sumatera Selatan, Pak ya. Silakan, Palembang. Silakan, Pak. Iya. Saya kok seorang bapak. Ya, seorang bapak. Mau tanya. Sekarang maknya sudah dapat panggilan dari yang kuasa. Jadi apa yang sebenarnya untuk membantu maknya? Tugas saya apa? Saya belum memahami pertanyaannya, Pak. Bisa diulangi? Apa tugas Bapak sebagai orang tua? Ya. Gimana caranya saya mau membantu almarhum? Oh, Masya Allah. Jadi maksudnya adalah orang tua Bapak sudah meninggal dunia. Apa tugas seorang anak? Begitu Bapak? Iya, Bapak. Iya, silakan Pak, silakan dilanjutkan. Bapak untuk membantu maknya dari orang anak-anak dia itu gimana? Baik Pak. Iya, sudah. Ya, orang tua saya dua-dua sudah meninggal dunia.
istri saya sudah meninggal dulu. Jadi gimana caranya saya ingin membantu almarhum? Baik, Bapak. Sudah bisa dipahami pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Ya. Bila kita mendapatkan orang-orang yang kita cintai telah wafat, apa tugas orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang dicintai ini? Tentunya sang penanya ini bertanya, ya posisinya sebagai seorang suami atau sebagai anak bagi orang tua, demikian ya. Maka sesungguhnya ada hal-hal yang bermanfaat untuk bisa dilakukan bagi orang yang telah meninggal dunia, lebih-lebih adalah orang-orang yang dicintainya. Di antara yang bisa dilakukan adalah dengan mendoakan kebaikan tentunya. Ini sangat bermanfaat. Kata Nabi SAW, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya, tentunya yang se-Islam, seagama Islam, tanpa sepengetahuannya maka itu adalah mustajab, makbul. Jadi doa seorang muslim, seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, diantaranya karena terpisah kehidupan, tak tahu karena sudah wafat, kan begitu ya. Ini tanpa sepengetahuannya, maka doa kebaikan ini akan mustajab untuknya, demikian. Jadi Bapak sang penanya silahkan berdoa untuk kebaikan ya ayah dan bundanya, demikian pula istrinya, silahkan doakan kebaikan. Apa yang diinginkan kebaikan? Ya seperti contohnya ya doa ampunan. Bahkan doa ampunan ini Bapak ya dan seluruh kaum muslimin ini sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia, yaitu diangkat derajatnya. Bahkan diangkat dari derajat yang sekiranya karena dosa-dosanya dia diazab oleh Allah, di derajat ini bisa diangkat karena permohonan ampun orang yang masih hidup. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda SAW, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya. Lalu dia bertanya, "Ai Rabbi ma hadhihi?" Dia bertanya kepada Allah, "Wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa?" Kenapa dia bertanya? Karena dia mendapatkan balasan atas dasar bukan dari amalannya. Setiap orang kalau beramal dia mendapatkan balasan atau dia melihat ya balasan dari amalnya. Namun tatkala dia mendapatkan sebuah balasan yang dia tidak beramal, dia bertanya kepada Allah, "Ai Rabbi ma hadhihi?" Wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa? Maka disebutkan bahwasanya itu memang bukan amalnya, tapi amal orang yang masih hidup. Waladuka istaghfarulaka. Anak memohon ampun untukmu. Masya Allah. Jadi permohonan ampun seorang anak ya itu akan bermanfaat bagi orang tuanya, baik laki-laki atau perempuan, bapak dan ibunya. Begitu juga ini akan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang dicintai yang lainnya, seperti istrinya atau suaminya atau anak-anaknya, demikian. Maka doa apa lagi? Bisa doa kasih sayang, rahmat, kerahmatan, doa untuk dihindarkan dari azab, ya dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya dengan cahaya, ya diberikan kepadanya nikmat-nikmat kubur. Nah seperti itu doa. Dan bila ingin mendapatkan bila ingin memberikan atau mengirim pahala kepada orang-orang yang telah wafat, maka Bapak sang penanya atau kaum muslimin semuanya silahkan ya untuk ngirim pahala dengan bersedekah untuk orang yang sudah wafat. Pahalanya diniatkan ya untuk orang yang telah wafat tersebut. Tentunya ikhlas karena Allah. Kita rindu dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah wafat. Ayah kita, ibu kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, maka kirim pahala dengan bersedekah. Ikhlas karena Allah yang pahalanya diniatkan untuknya, demikian. Seperti itu. Demikian. Sa'ad radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat.
ayam fa'uha in tasaddaqtu syai'an. Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat untuknya bila aku bersedekah dari hartaku sedikit saja, atau bersedekah dari hartaku, sesuatu dari hartaku? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya, bermanfaat. Jadi sedekah orang yang masih hidup kepada untuk pahalanya adalah untuk orang yang sudah wafat, itu bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Demikian, ya. Nah, insya Allah Ta'ala ini yang bisa dilakukan dan memberikan manfaat bagi ya orang-orang yang telah wafat. Demikian jawaban yang bisa diberikan. Dan dikarenakan sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita tutup kajian ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Ada pertanyaan sudah masuk, tapi mohon maaf karena waktu sudah berakhir. Kita cukupkan, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Pertanyaan yang telah masuk insya Allah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Baik, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, maka tinggalkanlah. Ya, sebelum kita mengakhiri kajian ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita turut serta ya, berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,1 sekian miliar rupiah. Ya, kita ulangi, kekurangan dana sekitar 3,1 sekian miliar rupiah. Ya, maka salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang pahala minimalnya 700 kali lipatnya. Yang ini pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah wafat. Silakan salurkan ke Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.